Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik kan ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, setelah pembelajaran ini, Bapak harapkan kalian bisa satu, memahami arti dari teks berita. Kedua, kalian bisa memahami ciri-ciri teks berita. Dan yang ketiga, kalian dapat menyimpulkan teks berita. Ya, jadi itu harapan Bapak. Ya, maka dari itu kalian harus konsentrasi ya, untuk menyimak pembelajaran ini. Dan jangan lupa bawa atau siapkan ballpoint dan buku catatan, karena di tengah nanti akan ada pertanyaan dari Bapak. Oke? Siap? Ya, semangat. Baik anak-anak, kita mulai saja. Dari yang pertama, kalian harus bisa mengerti atau memahami apa sih teks berita itu atau arti dari teks berita itu, kan begitu ya? Teks berita pengertiannya adalah suatu laporan atau informasi yang di dalamnya memuat tentang suatu kejadian atau suatu peristiwa yang sifatnya aktual. Apa aktual? Informasi terkini yang sedang terjadi dan juga bersifat faktual berdasarkan fakta yang sebenarnya. Berita disajikan lewat bentuk cetak, siaran, internet, atau dari mulut ke mulut kepada orang ketiga atau orang banyak. Nah, itu pengertiannya. Berikutnya, kita belajar mengenai ciri-ciri teks beritanya. Yang pertama adalah faktual. Apa faktual? Suatu kejadian yang bersifat nyata, fakta nyata, benar-benar terjadi dan tidak terikat oleh waktu. Baik kejadian itu terjadi saat ini atau di masa lalu. Nah, dalam teks berita harus mengandung unsur terkini, terbaru, terhangat, baru saja atau sedang terjadi. Pengertian terbaru bisa merupakan fakta terbaru yang ditemukan dalam suatu peristiwa lama atau peristiwa yang baru saja terjadi. Ya, bukan hoax ya, fakta. Berikutnya yang kedua adalah aktual. Apa aktual? Suatu kejadian yang bersifat nyata dan benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak. Bersifat kekinian atau baru. Ya, aktual. Yang ketiga adalah unik atau menarik. Teks berita itu harus unik atau berbeda penyampaiannya dengan yang lain dan dikemas dengan kata-kata yang menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Ya, itu namanya unik. Unsur menarik maksudnya adalah berita harus menimbulkan rasa ingin tahu. Jadi pembaca itu, wah ini unik, ingin tahu apa isinya. Dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita tersebut. Peristiwa yang menarik dan diminati oleh masyarakat biasanya bersifat menghibur, aneh, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan. Ya, itu namanya unsur menarik. Berikutnya adalah berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh itu jelas terhadap masyarakat sebagai pendengarnya. Nomor 5, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Teks berita
biasanya selalu dilengkapi dengan runtutan waktu, kapan terjadi, dan juga kronologi kejadian atau bagaimana peristiwa yang menjadi berita itu terjadi. Jadi dalam teks berita itu harus ada waktunya, di mana tempat kronologinya, ya, dan nomor 6 adalah objektif. Objektif adalah berita yang disampaikan benar-benar berita yang sebenarnya tanpa dipengaruhi oleh pandangan atau opini pribadi. Seandainya kalian membuat berita, nah kebetulan berita itu dibuat oleh teman kamu, nah, yang kamu buat adalah berita tentang teman kamu, meskipun itu sahabat, tidak boleh kita masukkan pandangan pribadi atau opini pribadi, harus objektif. Yang ketujuh, bahasa baku. Bahasa yang digunakan di dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa baku, sederhana dan komunikatif. Ragam bahasa yang cara pengucapannya dan penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa. Jadi yang di sini ya dimaksudkan bahwa dalam membuat berita itu tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku. Gue, lu, itu bahasa yang tidak baku, bahasa yang kasar. Gunakan bahasa yang baik, yang santun, ya. Nah, gunakan bahasa yang bagus sesuai dengan kaidah. Simak berita berikut. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu, 15 November, pelabuhan penyeberangan mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-sembilan pokok atau non-sembako. Tingginya arus dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-sembilan pokok atau non-sembako pada tanggal 1 sampai 25 November. Larangan tersebut bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4. Tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean belum membludak di parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Sekarang jawablah pertanyaan Bapak ya. Siap ya? Sudah siap pulpen sama buku catatannya tadi. Oke. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi padanya pelabuhan luar biasa ya, luar biasa. Pertanyaan kedua, siapa yang mengalami peristiwa itu? Ya, silakan ditulis. Baik, sudah ya. Oke, cocokkan jawabannya. Truk-truk pengangkut barang non sembako. Ya, bersemangat ya. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana peristiwa itu terjadi? Ah, gampang. Kalian pasti bisa. Sudah ya, ditulis ya. Baik. Ya, hebat. Semuanya bisa, ya. Berikutnya, kapan peristiwa itu terjadi? Nah, ini mudah juga. Ayo, silakan ditulis. Diingat-ingat. Baik. Oke, cocokkan. 10 hari menjelang Lebaran. Pada hari Sabtu tanggal 15 November. Semuanya betul? Oh, ada yang salah ya? Nggak apa-apa. Tetap semangat. Ya. Pertanyaan berikutnya. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, ditulis. Ya, cocokkan. Oke.
adanya larangan melintas dari truk non sembako pada tanggal 21 sampai 25 Desember. Semuanya bisa? Ada yang nggak bisa? Ya, yang salah jawabannya harus tetap semangat. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana proses terjadinya? Ya, kita cocokkan. Proses tersebut menyebabkan antrean truk di pintu masuk. Siapa yang betul semuanya? Ya, Bapak ucapkan selamat buat kalian yang betul semuanya. Dan yang masih ada yang salah, tetap kita harus berusaha setiap mapel yang diajarkan Bapak Ibu Guru untuk selalu berkonsentrasi. Baik, berikutnya adalah menentukan unsur-unsur berita. Ada 6 unsur dalam berita. Yang pertama adalah apa. Yang kedua, di mana. Yang ketiga, kapan. Yang keempat, siapa. Yang kelima, mengapa. Dan yang keenam adalah bagaimana. Keenam unsur ini ya, kalau disingkat ya, menjadi adik Simba. Ya, supaya kalian mudah memahaminya adalah adik Simba. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu kita mengenalnya 5W plus 1H. Ya, 5W plus 1H. W pertama, what, apa. W kedua, where, di mana. W ketiga, when, kapan. W keempat, who, siapa. W kelima, why, mengapa. Dan W keenam adalah, maaf, H ya, adalah how, bagaimana. Meringkas dan menyimpulkan berita. Yang dimaksud kesimpulan adalah kata-kata terakhir dari suatu uraian, di mana pada kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan lebih ringkas. Dengan demikian, kesimpulan tentang isi suatu berita harus berisi pokok-pokok informasi yang berupa adik Simba. Jadi adik Simba inilah sebagai pegangan kita kalau ingin membuat sebuah kesimpulan dari suatu isi berita. A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, S-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana. Disingkat adik Simba. Baik anak-anak, itu tadi materi pembelajaran mengenai teks berita. Ya. Silakan kalian bisa like dan subscribe ya, kalau kalian berkenan. Ya. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa kalian absen. Ya. Secara online yang sudah Bapak share di sini ya. Silahkan absen dulu, jangan lupa, karena absen itu ya, menandakan bahwa kalian sudah hadir, sudah masuk. Baik anak-anak, tugas berikutnya kalian cari teks berita, boleh di koran, boleh di internet, atau di mana saja, yang penting itu berita. Ya. Kemudian kalian buat pertanyaan dengan adik Simba. Apa, di mana, dan seterusnya, disertai jawabannya. Jelas anak-anak? Dikumpulkannya di mana? Setelah selesai, kalian foto, ya, kemudian kirim di
grup WhatsApp. Kirim di grup WhatsApp. Begitu anak-anak. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Bapak akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.